Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Biali. Saya dari kelas D Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pegadaian syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang. Gadaian seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Yang pertama yaitu sedangkan menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Yang kedua, dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan. Rahin adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu gadai syariah. Gadai syariat ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu akid, yang kedua mahrun atau barang yang digadaikan, yang ketiga marhun bih atau utang, yang keempat sikhat atau ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu syarat gadai syariah. Dalam menjalankan transaksi ran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat akid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli terbaru, yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seseorang wali. Yang berikutnya yaitu mahrun bih atau utang. Yang selanjutnya itu murhun atau barang, dan yang terakhir yaitu sikhat atau ijab dan kabul. Syaratnya adalah sikhat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain, ijab dan kabul, dan diam terlalu lama pada transaksi, serta tidak boleh terikat waktu. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Apabila membandingkan produk gadai syariah dengan konvensional, maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat, dan sesuai hukum Islam. Biaya gadai dimaksud hanya 4% selama 2 tahun, jauh lebih kecil dari bunga di perum pegadaian yang mencapai 14% per 4 bulan. Keabsahan prinsip syariah dapat dilihat pada putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI nomor 09-MUI-4-2000 tentang pembiayaan hijrah dan fatwa lainnya yang berkaitan gadai. Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo, yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari, karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat
pelelangan nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barangnya jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Sekian itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.